Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isron Nauli Huntapea, NIM 20076, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran biokimia. Yang dosen pengampunya yaitu Bu Tati Padiasari. Yang dimana metabolisme adalah seluruh proses reaksi yang terjadi di sel makhluk hidup yang meliputi proses penguraian serta sintesis molekul kimia yang menghasilkan energi, yang membutuhkan energi, serta dikatalis oleh enzim. Yang kedua, tentang metabolisme dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lemak. Yang ketiga, pengertian atau penjelasan dari katabolisme dan anabolisme, yang dimana katabolisme ini adalah penyusunan atau penguraian senyawa-senyawa organik yang kompleks menjadi senyawa-senyawa organik yang lebih sederhana, dimana proses katabolisme ini terjadi pelepasan energi yang merupakan hasil dari senyawa-senyawa yang dipecahkan oleh senyawa-senyawa organik kompleks tersebut. Di dalam makhluk hidup, proses katabolisme ini meliputi respirasi. Contohnya, di mana perubahan karbohidrat menjadi CO2 dan H2O. Dalam proses ini, jika dihasilkan energi bebas akan disebut dengan eksogenik. Dan yang kedua yaitu anabolisme. Anabolisme ini adalah penyusunan atau penguraian senyawa-senyawa organik yang sederhana menjadi senyawa makromolekul yang lebih kompleks. Di mana proses anabolisme ini merupakan kebalikan dari proses katabolisme ini. Jadi, jika hasil energi dibutuhkan, memerlukan energi yang bebas, akan disebut dengan endogenik. Yang keempat yaitu bagaimana jalur-jalur metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana jalur-jalur metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Di mana kita akan memperoleh sebagian besar kalori dalam bentuk lemak, protein, pati, dan sejenis polisakarida, serta sukrosa dan disakarida lainnya, di mana semua molekul organik dalam makanan dapat dimanfaatkan oleh respirasi seluler untuk membuat ATP. Glikolisis dapat menerima berbagai makanan karbohidrat untuk katabolisme. Dalam saluran pencernaan, amilum dihidrolisis menjadi glukosa dan kemudian dapat diuraikan dalam sel glikolisis. Dan siklus asam sitrat begitu juga dengan glikogen, yaitu polisakarida yang tersimpan di dalam sel hati dan sel otot. Glikogen bisa dihidrolisis menjadi glikosa di saat kita waktu makan sebagai bahan bakar untuk respirasi. Secara umum, glikogen hati ini akan habis terpakai sekitar 10-18 jam
Pencernaan disakarida termasuk sukrosa menghasilkan glukosa sebagai bahan bakar respirasi. Protein juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, namun harus dicerna lebih dahulu karena menjadi asam-asam amino penyusunnya. Sebagai asam amino dapat menjadi bahan bakar respirasi, di mana gugus asam aminonya harus dibuang melalui proses deaminasi, di mana asam amino selanjutnya diubah oleh enzim menjadi intermediate pada glukolisis dan siklus asam nitrat. Lemak dicerna menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol diubah jadi gliseraldehid 3-fosfat, suatu intermediate pada glikolisid. Sebagian besar energi pada lemak disimpan dalam asam lemak. Asam lemak selanjutnya mengalami proses beta oksidasi, di mana proses beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon dan untuk selanjutnya memasuki siklus Krebs melalui asetil-CoA. NADH dan FADH yang dihasilkan selama oksidasi beta dapat memasuki rantai transport elektron sehingga lebih banyak lagi ATP yang dihasilkan, yang dimana 1 gram lemak yang dioksidasi oleh respirasi yang menghasilkan ATP 2 kali lebih banyak daripada 1 gram karbohidrat. Jadi kita kaitkan dengan orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan harus bekerja keras untuk mengikis lemak yang disimpan dalam tubuh, karena sedemikian banyak kalori yang terdapat dalam setiap lemaknya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.